sore teman-teman. Selamat sore. Ya, sebelumnya saya di sini mau ngucapin terima kasih dulu karena kalian sudah bersedia untuk hadir di sesi konseling kita kali ini. Nah, sebelum sesi konseling kita dimulai, mungkin ada yang bisa memimpin doa dulu? Mungkin saya, Kak. Oke, boleh. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dilancarkan sampai akhir pertemuan. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dana karena sudah memimpin doa. Nah, oke, di sini kan kalian belum kenal gitu ya satu sama lain. Nah, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa diawali dari saya. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok dalam sesi coaching kita kali ini. Saya Christina Dani Kosita. Mungkin kalian bisa panggil Mbak atau Kak Kristi gitu ya. Mungkin kalian bisa perkenalan, mau dimulai dari mana dulu? Nama aja. Nama? Mungkin sama hobi akhir-akhir ini. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nina Nur Fauzia. Kalian bisa panggil aku Nina. Lalu untuk hobi yang biasanya aku lakukan hari-hari ini tuh biasanya suka baca novel. Mungkin novelnya tuh judulnya? Kalau dari saya sendiri tuh biasanya itu novel kan bacanya di Pusnas ya, kayak di online gitu. Nah itu biasanya sedapatnya. Terus kalau kemarin saya terakhir baca itu baca Not Sure. Nah kita tahu cara Not Sure aku itu baca. Pokoknya itu trilogi dari 3 buku. Terus pertamanya Noir 1, Noir 2, terus Not Sure gak tau baca kayak gimana. Oke, jadi buku ketiga gitu ya. Bisa dilanjut. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Gracia. Untuk hobi akhir-akhir ini, aku suka masak habis. Masaknya tuh masak apa tuh? Masak makanan berat apa aja sebenarnya yang ada di sana. Buat makan di kos yang sehari-hari gitu. Perkenalkan aku Ana. Kalau buat hobi akhir-akhir ini mungkin dengerin musik aja sih. Musiknya tuh genre-nya apa tuh? Genrenya nggak tahu ya, tapi apa ya, lebih ke mungkin kayak R&B. Oke. Perkenalkan, nama saya Berliana. Hobi saya terakhir ini tuh dengar musik juga sama, cuman saya lebih ke pop. Oh, jadi sama-sama suka dengerin musik ya akhirnya. Kenalin aku Aiko. Hobi aku akhir-akhir ini juga sama kayak teman-teman yang lain, itu dengerin musik, dan kebetulan genre-nya juga sama ya. Oke, jadi pada suka dengerin musik gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu di sini, apakah ada yang udah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Oke. Nah, karena belum pernah, jadi mungkin di sini aku sedikit menjelaskan gitu ya tentang konseling kelompok ini. Nah, nanti di sini kalian bisa bercerita tentang apapun yang menjadi permasalahan kalian akhir-akhir ini. Nanti kita juga bisa diskusi, berbagi pengalaman gitu antara satu sama lain. Nah, nanti kalian juga bisa bercerita apapun yang kalian mau tanpa rasa takut gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian juga bercerita itu masalahnya tidak akan disebarluaskan. Jadi kayak permasalahannya hanya ada di sini saja gitu pembicaraannya. Nanti kalian yang mau berpendapat silahkan, itu boleh. Terus juga mungkin nanti bisa angkat tangan gitu ya untuk kalau mau berpendapat seperti itu. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling kita kali ini, mungkin kesepakatan waktunya mau berapa menit nih kira-kira? Mungkin saya mau nyaranin waktu. Oke, boleh. Kalau kira-kira di 40 menit atau 45 gitu boleh. Oke, gimana kesepakatan dari teman-teman? Apakah setuju? Mungkin saya mau ini, mungkin gimana kalau misalnya 30 menit aja. Kira-kira alasannya kenapa? Karena mungkin sehabis ini saya juga ada kegiatan lain. Ya, jadi yang lain setujunya di berapa menit? 30. Oke, jadi kesepakatan sesi konseling kita selama 30 menit ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke kegiatan intinya, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, jadi nggak ada ya. Nah, kalian udah siap belum untuk masuk ke kegiatan intinya? Siap. Oke, baik. Nah, mungkin dari info konsen yang sudah saya berikan juga, itu kan tertera kalau misalnya permasalahan kalian ini ternyata
hampir-hampir mirip gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu atau bisa diceritakan gitu permasalahan yang akhir-akhir ini mengganggu gitu. Mungkin mau dari siapa dulu? Karena Kayak dari Mbak Eko. Mungkin permasalahan yang akhir-akhir ini aku alami itu sering nunda-nunda tugas sih, terkait manajemen waktu. Gimana sih, kayak susah aja menghadapi rasa malas dan banyak distraksi dari luar gitu, dan juga dari internal diri sendiri. Jadi banyak kayak nggak fokus gitu, jadi banyak distraksi dari luar kan gitu. Nah, saya itu lebih kerasa membagi waktunya sih Bu, karena kan banyaknya tugasnya terus numpuk juga, ditambah saya juga ada aktivitas lain juga, saya nggak bisa membagi waktu juga untuk istirahat saya. Malah kadang buat saya tuh sampai waktu itu pusing banget tuh. Bisa dilanjut Mbak. Mungkin kalau saya sendiri itu susah banget buat ngerjain tugas karena tadi sama sebelumnya itu membagi waktu iya, terus adanya distraksi juga, jadi kayak gimana sih caranya biar tugas tuh diselesaikan tepat waktu gitu, nggak molor-molor. Oke, jadi susah untuk tepat waktunya gitu ya, karena jadinya kayak nanti lagi. Iya. Bisa dari Mbak. Kalau saya karena memang saya semester ini ngambil part-time juga, jadi kayak susah ngatur waktunya gitu, nggak kuliah sama kerja. Terus kalau menurut saya ya gimana ya, dosen tuh ngasih tugas tuh di awal tuh kayak biasa aja ringan, terus tiba-tiba di tengah jalan tuh kayak langsung banyak gitu loh, kayak langsung gede. Kalau di imajinasi saya kayak dosen itu ngasih saya tugas tuh langsung besar banget bebannya. Terus kalau udah misalnya kayak gitu tuh saya tuh bingung mulainya mau dari mana. Jadi ya manajemen waktunya jadi susah. Terus habis itu saya juga udah dari awal juga udah pressure gitu tentang tekanan tugasnya gitu, karena menurut saya tugasnya susah banget. Ya, jadi mungkin karena tugasnya susah banget, jadi kayak ngerjainnya tuh agak ditunda gitu. Iya gitu. Mungkin Mbak. kalau dari saya sendiri itu sebenarnya itu saya ngerasa kalau manajemen waktu saya itu udah bagus, tapi nggak tahu kenapa kok situasi saya itu justru berkebalikannya. Saya sebenarnya itu kan nggak tahu apa yang salah dari saya sendiri. Kayak saya udah buat jadwal, tapi pas dilaksanain itu jadwal itu langsung kayak hancur begitu aja, kayak ada faktor dari eksternal yang nggak bisa saya kendalikan seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya Mbak Nila tuh kayak udah mempunyai jadwal gitu, tapi kayak itu tidak terlaksana dengan baik gitu ya. Oke. Baik. Nah, mungkin dari permasalahan kalian ini, menurut kalian sendiri kira-kira permasalahan siapa yang paling mendesak untuk segera diselesaikan gitu? Mungkin kalau boleh saya sarankan dari diri sendiri yang bisa masalahnya dibicarakan bersama-sama supaya kita cari solusinya bareng-bareng. Karena kalau menurut saya tuh bukan berat ya masalahnya, tapi kayak perlu bantuan orang lain atau mungkin kayak diskusi bersama-sama untuk menemukan solusi gitu atau pemecahan masalah. Oke, jadi menurut Mbak Nina sendiri mungkin untuk konseling kali ini tuh Mbak Berli yang diselesaikan gitu ya. Nah, kalau dari yang lain gimana? Sama aja sih. Mungkin dari Mbak Berli sendiri, apakah setuju untuk masalahnya dibahas dan diselesaikan di konseling kita kali ini? Setuju. Oke, jadi sesi konseling kita kali ini mungkin membahas tentang permasalahan dari Mbak Berli sendiri ya. Nah, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu lebih detail lagi gitu mengenai permasalahan Mbak Berli ini seperti apa sih? Jadi saya itu tuh ngalamin misalnya kan burnout ya Kak ya, karena kan bahkan saya tuh sampai menghindari laptop untuk menatap tugas-tugas saya tuh kayak capek, pusing gitu. Kadang malah saya ngerasa kayak bingung mau ngerjain yang mana, padahal kan udah ada jadwalnya, pasti jadwalnya masing-masing, tapi ternyata kayak aku mau ngapain ya, mau ngerjain yang mana ya gitu. Itu kayak mengganggu pikiran saya banget gitu Kak. Dan juga saya tuh sampai merasa kayak ini gimana cara bagi waktu untuk tugas, untuk kegiatan saya pribadi, dan juga untuk istirahat saya gitu. Karena kan mengganggu jam tidur saya juga. Oke, jadi Mbak Berli itu belum bisa untuk membagi waktunya gitu ya antara mengerjakan tugas, waktu tidur gitu ya.
Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu atau bertanya gitu? Mungkin saya mungkin tadi kan karena ada banyaknya tugas terus kayak kegiatan pribadi, terus kayak ada mungkin ada hal-hal lain gitu. Nah itu kalau menurut kamu itu sebenarnya waktu kamu tuh cukup gak sih buat mikirin itu semua, atau mungkin kayak sebenarnya tuh waktunya ada tapi kamu ngerasa nggak cukup gitu? Mungkin karena saya udah itu ya merasa kelelahan sendiri gitu atas tugas-tugas yang tadi burnout kayak ya mungkin saya bisa mengerjakan, tapi kenapa ketika saya bisa mengerjakan tuh jadinya malah udah buka laptop scroll HP gitu, nggak tahu kenapa tuh ke distract-nya tuh cepat banget gitu, padahal tuh kalau waktu tuh sebenarnya tuh banyak gitu. Terima kasih. Mungkin kayak mirip ya tadi, sering ke distract gitu ya, terus juga jadi kayak pas ngerjain udah niat tapi kayak jadinya scroll TikTok lagi atau main HP lagi yang seperti itu. Mungkin dari yang lain apakah ada yang mau menanggapi juga? Kayak belum ada ya. Nah, mungkin dari permasalahan Mbak Berliana sendiri ini sebenarnya apa sih yang Mbak Berliana inginkan gitu? Saya tuh pengen kegiatan saya dari saya tuh lebih terkendali lagi, nggak merasa kayak dikejar-kejar waktu gitu. Saya juga merasa kayak karena jam tidur saya kurang, setiap saya ada kelas pagi itu saya merasa kayak capek, terus juga saya tuh merasa pusing ketika tugas-tugas itu menumpuk, tapi itu saya tidak bisa menyelesaikan itu dengan cepat gitu. Jadi Mbak Berliana tuh ingin semuanya itu terkendali gitu ya, maksudnya kayak tertata rapi gitu ya? Betul. Oke, mungkin dari yang lain apakah ada yang mau menanggapi lagi? Mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Saya mungkin aku tadi kan udah disebutkan keinginannya Mbak Mia apa, mungkin bisa dijelaskan ke kami tujuan atau alasan dibalik keinginan tersebut yang udah disampaikan ke Kakak. Jujur ya, saya tuh pengen menjadi diri saya sendiri yang dulu gitu, yang semangat untuk kerjain tugas, ngumpulin tugas tepat waktu, dan juga saya tuh merasa ketika saya menyelesaikan sesuatu itu nggak ada rasa takut untuk kayak bisa nggak ya saya kerjain tepat waktu, atau mungkin malah saya telat, atau mungkin lewat dari deadline gitu. Dan juga saya merasa kayak saya tuh mampu, dan juga bukan karena saya takut gagal dalam memetnya waktunya. Dari yang lain apakah ada yang mau menanggapi lagi? Belum ada. Oke, nah dari yang permasalahan Mbak dari sendiri, terus juga tujuannya ingin lebih tertata, lebih terkendali semuanya gitu ya, mungkin kayak lebih semangat gitu untuk mengerjakan tugasnya kayak dulu lagi gitu ya. Nah, mungkin dari yang lain juga apakah kalian tuh udah pernah belum sih melakukan kegiatan yang mungkin bisa merubah gitu, karena permasalahannya kan mirip-mirip. Mungkin kayak apa sih kegiatan yang udah pernah kalian lakukan gitu? Mungkin ada yang Mungkin yang udah pernah saya lakukan itu kayak kan tadi saya banyak distraksi itu kan dari luar itu tuh, kalau misalnya lagi ngerjain tugas itu tuh ada kayak kertas gitu loh, kayak misalnya yang bikin terdistraksi itu apa, terus nanti ditulis di kertas itu. Jadi kita fokus ke tugas dulu, nanti kalau tugas sudah selesai baru melihat kertas yang terdistraksi itu gitu. Jadi kalau misalnya tugas sudah selesai baru ngelihat si yang bikin kita terdistraksi itu apa. Nah, jadi mungkin dicatat ya, mungkin kayak kadang kalau kita terdistraksi itu kayak ini tuh harus maksudnya kita lakuin gitu ya biar kita nggak lupa gitu. Nah, kamu caranya itu dengan mencatat itu biar nanti kalau udah ngerjain itu bisa dilihat gitu. Kayak baik. Kalau saya biasanya mungkin bikin to-do list dulu. Jadi to-do list mana tugas yang harus segera diselesaikan dan mana yang bisa nanti dulu gitu. Jadi selain bikin to-do list itu, saya juga netepin waktu yang harus saya selesaikan gitu. Maksudnya misal saya kosongnya di jam 1 sampai jam 3. Jadi di jam 1 sampai jam 3 itu saya maksimalin buat mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh sampai kayak apa ya, kayak mungkin di waktu kosong itu saya kadang juga menargetkan kayak minimal 2 tugas selesai gitu. Jadi saya targetkan 2 tugas selesai di jam itu. Jadi waktu ngerjain itu tuh saya bisa fokus.
Jadi kalau dari Mbak Bel sendiri membuat to-do list terus membuat target juga ya, kalau misalnya ada jam kosong mungkin sekitar 2 jam itu bisa untuk mengerjakan 2 tugas atau yang seperti itu. Apakah yang lain ada yang mau ditanggapan? Mungkin aku menanggapi kalau misalnya dari aku sendiri, kan aku juga karena distraksi dari luar ya, kayak mau ngerjain tugas apa itu aku paksain diri aku buat gak megang HP karena rata-rata distraksi itu dari HP, entah itu sosmed, TikTok dan lain sebagainya. Aku tuh aktifin mode fokus, jadi notifikasi tuh nggak ada yang masuk dan benar-benar fokus sama apa yang aku kerjain. Tapi kalau misalnya kadang distraksi dikit, aku ambil HP sebagai istirahat aja tapi nggak lama-lama, karena harus dari dalam sendiri itu harus dipaksain, kita tuh harus selesai sesuai target, karena kalau nggak kayak gitu nggak bakal terlaksana dengan baik. Ya, mungkin kayak kalau distraksinya kebanyakan dari HP mungkin kayak lebih ke menghindari HP itu sendiri gitu ya. Terus juga Mbak Aiko juga kayak udah punya target tersendiri juga untuk mengerjakan tugas itu ya. Oke, mungkin kalau dari Mbak Beriana gimana setelah dari Saya sih belum melakukan apapun ya Bu, dari apa yang dibilang sama apapun saya belum pernah melakukan. Malahan saya tuh lebih sering menghindar Bu dari tugas-tugas dan laptop, karena dalam diri saya tuh kayak saya juga kayak nanti aja ngerjainnya gitu. Dan ketika saya bilang nanti tuh nantinya tuh kadang bisa malam, dini hari, atau mungkin besoknya baru saya kerjain gitu. Jadi menurut saya itu sih Bu, karena ujung-ujungnya nantinya saya juga nggak ngerjain pada saat itu juga. Oke, jadi kalau Mbak Beri sendiri belum pernah melakukan cara-cara itu? Belum Bu. Oke. Apakah ada yang mau menanggapi? Belum. Mungkin kalau itu kan tadi dari teman-teman gitu ya yang udah dilakuin, itu belum pernah kamu lakukan. Nah, kalau dari kamu sendiri, kamu pernah melakukan apa? Justru saya pernah melakukan seperti menata jadwal kayak ketika weekdays saya fokuskan untuk ketika ada waktu luang saya mengerjakan tugas, jadi tidak untuk main, atau saya juga tidak menyetujui untuk keluar dari tugas-tugas gitu. Jadi fokus ke tugas kampus udah gitu, jadi nggak kayak nongkrong yuk atau apa, saya tidak mengiyakan gitu. Dan juga saya juga membagi ketika weekend udah fokus untuk waktu, tidak ada distract dari tugas-tugas kalau misalnya tidak ada deadline gitu. Jadi tapi menurut saya itu masih kurang efektif sih Kak. Jadi mungkin dari Mbak Beri sendiri itu difokuskan ke hari weekdays gitu ya. Terus kayak weekendnya itu difokuskan kayak mungkin itu udah nggak ngerjain tugas lagi gitu. Nah, terus menurut Mbak Beri sendiri itu juga masih belum efektif. Oke, kalau dari yang tadi teman-teman sudah lakukan itu menurut kalian efektif nggak? Maksudnya sudah efektif atau belum? Kalau menurut saya sudah efektif ya, tapi kembali lagi ke diri Mbak Beri itu kenapa bisa nggak efektif? Oke, tadi kan itu dari Mbak Nina ya. Nah, mungkin Mbak Nina juga bertanya mungkin menurut Mbak Beri sendiri kenapa sih itu tidak efektif ya? Mungkin karena saya orangnya juga seperti teman-teman yang lain juga tadi mudah ke distract ya, karena kalau udah sekali megang HP itu bukannya kayak Mbak Aiko tadi contohnya kayak dia ngebatasin gitu, jadi nggak ke HP gitu. Tapi kalau saya nggak, malah kan kayak kalau udah asik scroll TikTok ya udah asik scroll, atau kalau nonton film ya udah nonton film, jadi kayak udah lupa sama tujuan awal saya buka laptop tuh mau ngapain. Oke, jadi karena yang tadi juga kayak terdistract gitu ya, jadi itu nggak efektif. Tadi kan kita sudah membahas mengenai permasalahan Mbak Beri tentang manajemen waktu gitu ya, untuk menyelesaikan tugas, terus juga waktu untuk biar lebih tertata seperti itu. Nah, mungkin ada nggak saran dari teman-teman atau sebenarnya nanti teman-teman mau ngelakuin apa sih dari permasalahan ini gitu? Ada mau menanggapi? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku itu kan sebenarnya kan udah buat jadwal-jadwal, tapi ya kadang itu ada faktor eksternal dari internal yang nggak bisa dikendalikan. Hanya aku kayak kadang tuh suka mengevaluasi diri sendiri gitu loh. Jadi evaluasinya tuh kayak sebenarnya faktor eksternal atau internal apa sih yang mempengaruhi apa sih kehancuran jadwalku gitu loh. Terus kayak kalau dari faktor eksternal tuh biasanya kayak ada teman ngajakin main atau misalnya ngajakin keluar, itu kan kadang kan nggak bisa aku tebak, nggak bisa aku kendalikan. Nah, itu mungkin kayak kadang tuh aku suka apa sih namanya tuh ngebuat space di jadwalku, misalnya kayak
manajemen resiko gitu loh, kayak ada kemungkinan nggak tiba-tiba ada temen yang ngajar atau mungkin. Terus kalau dari internal itu sama ke distract aku. Nah terus aku suka lihat aplikasi apa aja sih yang sebenarnya itu nggak berguna amat gitu loh. Terus kayak berguna dalam hal itu tuh mengganggu apa sih namanya tuh, kayak perkuliahan atau pembelajaran itu biasanya langsung aku hapus. Kayak nggak usah banyak alasan, hapus aja nih gitu. Kayak apa ya, kasih alternatif lain. Kalau aku kan TikTok lumayan itu ya, mendistract banget kan ya. Itu bisa sehari bisa 8 jam sendiri. Jadi terus aku hapus, alternatifnya aku nonton di YouTube kalau nggak IG. Nah itu kan biasanya kan nggak bisa nyari ya, kayak kita mau konten apa kan. Nah, itu bikin kayak berkurang gitu screen time-nya gitu. Oke, jadi kalau dari Mbak Nina sendiri itu mungkin kayak lebih ke membuat jadwal, terus juga mengevaluasi ini apa aja yang udah bikin Mbak Nina itu ke distract gitu ya, dari faktor internal terus juga faktor eksternalnya gitu ya. Oke, mungkin kalau yang lain gimana? Mungkin saya kalian kalau saya masih sama-sama yang udah pernah saya lakuin itu, yang bikin apa yang mendapat distraksi itu mungkin bisa dilakuin. Terus juga kalau enggak to-do list tadi yang dibilang sama Grace juga, kalau enggak ini nempel sticky note itu kan, meja belajar gitu di depan itu nempel sticky note kayak tugas apa sih yang disuruh gitu. Nah nanti kalau misalnya tugas itu udah dikerjain kayak bisa dicabut gitu sticky note-nya. Jadi kan kalau misalnya kita di depan meja belajar itu kan sticky note-nya terpampang gitu kan. Jadi kita selalu kayak ada tugas ini harus dikerjain, terus ada deadline-nya tanggal segini. Oke, jadi kalau misalnya Mbak Ana itu tadi kan juga emang udah dijelasin gitu, kalau misalnya melihat apa sih yang membuat Mbak Ana itu terdistraksi gitu ya dengan catatan kecil. Nah itu mungkin nanti akan Mbak Ana lakukan lagi gitu ya. Terus juga mungkin Mbak Ana juga membuat to-do list, terus juga menempelkan sticky notes ya biar lebih ingat lagi gitu ya. Jadi kayak kalau ngeliat itu terus langsung dikerjain ya gitu ya. Oke, mungkin ada yang menanggapi lagi? Aku izin menanggapi. Selain tadi aku aktifin mode fokus di HP, kadang juga tiba-tiba terlena aja gitu TikTok, terus tiba-tiba ketiduran. Kalau misalnya dari aku sendiri, karena apa ya, aku juga bisa ngerjain tugas bareng temen aku tuh ngajak teman-temanku ngerjain tugas bareng. Itu juga selain bisa untuk diskusi, terus juga kalau temen itu kan bisa saling ngingetin kerjain tugas kok, jangan lupa kerjain tugas, jangan ngobrol dulu, bener-bener naruh HP di tengah, terus pakai handset masing-masing. Jadi kayak nggak ada ngobrol, nggak ada apa, tapi tiba-tiba kita juga ada waktu istirahat, jadi nggak burn out juga ke tugas, kita bisa ngobrol, bisa canda juga gitu sih. Oke, jadi lebih kayak berusaha untuk kayak ngajak temen juga biar kayak mungkin kadang kan distraksi juga dari temen juga kan, jadi itu lebih diajak supaya kalian juga sama-sama untuk ngerjain tugas, terus juga dikasih waktu juga untuk istirahat gitu biar nggak burn out. Mungkin dari Mbak Grace apa ya? Kalau mungkin dari saya, kalau dari yang udah disebutin tadi sama temen, ngerjain bareng teman, bikin sticky notes atau bikin lembar distraksinya apa aja, terus habis itu bikin evaluasi diri. Sebenarnya kalau menurut saya semua itu tuh cuman alternatif kayak alternatif solusi atau salah satu dari banyaknya jalan gimana caranya kita bisa mengatur diri. Jadi kalau menurut saya mau gimana pun caranya, mau berapa banyak pun alternatif yang kita bahas, itu kalau misalnya dari diri kita sendiri nggak mau berusaha buat fokus atau nggak mau berusaha buat menyelesaikan tugas tersebut, semuanya tuh nggak bakalan bisa selesai juga. Jadi kalau menurut saya yang bisa dilakukan tuh ya kuatin aja keinginan dari dalam diri buat menyelesaikan tugas itu, buat ngatur diri gitu. Jadi kalau dari dalamnya udah kuat, mau pakai cara apapun juga pasti bisa selesai gitu. Ya, tapi mungkin boleh tanya cara kamu nguatin diri kamu itu kayak gimana? Cara nguatinnya ya ditetapin dulu tujuannya tuh apa. Kayak nggak usah muluk-muluk sih. Kalau aku biasanya kayak cuman sekedar mau
nyelesain tugas itu dalam berapa hari atau misalnya dalam 2 hari biar nanti selanjutnya bisa ngerjain tugas yang lainnya lagi gitu. Jadi kayak gitu, pokoknya intinya kayak kita harus punya tujuannya apa, terus kita kuatin dalam diri kita buat nyelesain tugas tersebut itu. Ya, jadi kalau dari Mbak Grace sendiri itu lebih ke menguatkan diri sendiri gitu ya. Terus kayak lebih fokus ke tujuan yang mau dicapai itu apa sih sebenarnya gitu. Nah mungkin dari situ juga nanti akan mengubah semuanya gitu ya. Terus juga bisa menggunakan alternatif yang tadi sudah teman-teman berikan juga. Mungkin dari Mbak Grace sendiri gimana nih? Setelah dari teman-teman juga sudah mengungkapkan saran-saran atau planningnya mereka. Mungkin saya bisa mencontoh atau menerapkan dari planning teman-teman juga. Yang pertama tadi ada membuat to-do list gitu. Untuk satu hari itu saya menyelesaikan minimal 2-3 tugas gitu. Dan juga nantinya supaya itu kan nggak menumpuk gitu kan tugasnya. Dan juga nantinya saya seperti Mbak Aiko tadi yang mengucapkan biasanya dia membuat HP itu di mode fokus gitu. Jadi paling enggak nanti saya buat HP saya menjadi mode fokus tuh kurang lebih 45 menit. Jadi nantinya tuh saya bisa untuk fokus selama 45 menit itu mengerjakan tugas dan tidak terdistract oleh HP saya kembali. Dan juga saya mau mengatur waktu tidur saya agar ketika esok harinya tuh saya bisa fokus lagi, saya juga bisa semangat gitu. Jadi nggak merasa capek gitu badannya. Oke, dari yang Mbak jelaskan mungkin, tapi menurut Mbak Berli sendiri apakah itu mudah untuk dilakukan? Menurut saya mudah sih Bu, terutama yang tadi sih buat tulis dan juga mode fokus HP dan juga mengatur jam tidur. Oke, nah mungkin kayak bisa disebutkan komitmen Mbak Berli sendiri itu kira-kira ada di angka berapa untuk mengerjakan atau untuk melaksanakan planning itu. Mungkin kalau 1 itu kayak masih rendah komitmennya atau keinginannya untuk melakukan, tapi kalau 10 itu udah tinggi. Nah jadi merasa kira-kira ada di angka berapa? Nah, mungkin saya di 8 sih Bu, karena kan saya pengen benar-benar kayak merubah diri saya sendiri untuk kayak yang dulu, semangat lagi, fokus lagi, nggak burn out, nggak gampang capek sama tugas-tugas. Cukup tinggi ya, tapi mungkin kenapa nggak langsung 10 gitu? Karena kan pasti berubah kan nggak secepat itu, karena kan kita juga butuh waktu untuk pelan-pelan dan bertahap. Misal tadi yang pertama kan fokusnya kan seperti yang Mbak Kris bilang ada tujuannya gitu. Kita bikin satu tujuan dulu, kalau satu tujuan udah tercapai mungkin tujuan yang lainnya akan kita bikin lagi gitu. Itu jadi kayak karena sekarang juga bersesi pertama juga, terus juga permasalahan ini kan cukup berat juga gitu ya. Jadi kayak memang diselesaikannya mungkin harus bertahap gitu ya. Jadi dari permasalahan ini juga kita sudah menemukan kalau misalnya kalian itu sebenarnya pengennya itu lebih tertata, lebih terkendali gitu ya dari permasalahan ini. Mungkin kayak mengerjakan tugasnya itu enggak yang ditunda-tunda. Terus kalian juga sudah mengungkapkan kalau misalnya planning kalian sendiri itu jadi kayak ada yang membuat catatan mengenai distraksi apa yang ada gitu ya. Terus juga membuat to-do list, terus membuat jadwal mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Nah itu mungkin bisa untuk membuat kalian lebih baik atau bisa berubah gitu ya. Nah sebelum, karena waktunya juga sudah menghabis, mungkin dari kalian apakah ada yang mau menyampaikan pesan dan kesan dari sesi counseling kita kali ini? Karena saya kan permasalahan yang di sini dibahas gitu kan, di sini juga saya jadi mendapatkan banyak saran-saran dari teman-teman semua, kayak oh ternyata tuh saya bisa loh gini, kayak tadi buat berbagai macam solusi gitu dan bisa saya terapkan. Gak butuh waktu lama untuk saya bisa menerapkan itu gitu. Saat besok pun saya bisa untuk menerapkan hal itu gitu, atau nanti saya juga bisa langsung menerapkan gitu. Ternyata semua itu tuh berubah karena atas kemauan diri kita sendiri gitu. Kalau kita mau berubah pasti bisa berubah, nggak kayak udah nanti aja ngerjain. Nah, tapi kayak udah ayo kerjain, dikumpulin, habis itu dia kita bisa ngerjain hal yang lain nanti. Apakah ada yang mau atau ada yang mau memberikan kesan-pesan lagi? Nggak ada ya? Tadi kan
kita udah bahas ya, walaupun permasalahannya Mbak Mirna itu berbeda sama saya, tapi kan beberapa solusi yang tadi teman-teman berikan itu tuh kayak saya kira tuh bisa, saya pikir tuh bisa buat memperbaiki permasalahan saya juga seperti itu. Jadi ya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menerima saya di sini untuk mengikuti konseling kelompok. Jadi meskipun permasalahannya agak sedikit berbeda, tapi tetap mendapat insight baru gitu ya dari cerita saya ini. Kayak apakah ada yang menanggapi lagi? Sudah cukup ya. Nah, mungkin saya juga mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau hadir di sesi konseling kita sore hari ini. Nah, sebelum ini diakhiri, mungkin saya juga ingin memberikan kalian sedikit tugas atau mungkin kalian membuat konsep gitu atau mind map tentang apa sih planning yang tadi sudah kalian sebutkan, itu mungkin bisa dibuat mind map gitu ya, supaya lebih tertata lagi apa yang kalian inginkan gitu ya. Oke, sebelumnya di sini saya juga nanti akan memberikan lembar evaluasi hasil yang akan saya kirimkan. Nanti kalian bisa isi sesuai dengan sesi konseling kita kali ini. Nah, karena ini sudah mau di akhir juga, apakah ada yang mau menutup atau memimpin doa gitu untuk terakhir? Mungkin saya ya sebelum kita menutup sesi konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di mana? Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Ana karena sudah berdoa. Sebelumnya sekali lagi terima kasih kepada teman-teman karena sudah bersedia hadir. Yang artinya kalian juga memang ingin berubah gitu ya, ingin untuk menjadi lebih baik gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.